Perkenalkan, kami dari kelompok Anak Tuhan. Saya Michelle Mersipi. Perkenalkan, saya Gracia Casilu. Saya Krisantia Bigil Gani. Saya Rina. Oke, jadi untuk topik pertama yaitu host operating system of virtual machine. Sini kami memakai Windows, di mana untuk yang pertama, spesifikasi dan related information-nya itu kami menggunakan laptop Asus TUF Gaming F16 FX607JU yang punya spesifikasi memakai OS Windows 11, lalu prosesornya Intel Core i7 13650HX atau generasi ke-13, mempunyai RAM 16 GB dengan storage SSD ada dua jenis disk, yaitu yang 0 dan yang pertama itu 512 GB dan juga 1 TB SSD utama. Lalu di sini juga laptop saya mempunyai GPU yaitu NVIDIA GeForce RTX 4050. Untuk instalasi ini saya sudah berhasil menginstal Oracle VirtualBox. Lalu dapat dilihat buktinya sudah bisa membuka VirtualBox-nya, lalu sudah bisa membuat mesinnya yaitu dengan nama MyUbuntu. Selanjutnya, Performance Evaluation and Analysis untuk CPU, Memory, Disk, and Network di 3 skenario, yaitu Idle State, Loaded State, dan Stress State. Untuk yang skenario pertama yaitu Idle State, di sini saya hanya membuka Task Manager dan dapat dilihat di sini CPU-nya. Untuk CPU itu grafiknya di antara range 0 sampai 7%. Dimana itu tuh artinya dia termasuk idle state. Karena untuk CPU sendiri itu dia termasuk idle state di kisaran 0% sampai 10%. Nah, hal ini termasuk idle state karena saat ini CPU tidak bekerja terlalu berat karena hanya membuka task manager saja. Nah, dikarenakan range-nya itu 0 sampai 10%, maka health statusnya termasuk sehat. Lalu yang kedua untuk memorinya. Nah, di sini dapat dilihat memorinya di grafik itu di 45%, di mana itu artinya dia termasuk idle state karena untuk memori itu termasuk idle state itu di kisaran 25% sampai 45%. Nah, hal ini termasuk idle state karena saat ini memori tidak dipakai terlalu berat karena hanya membuka task manager. Namun, dia kenapa bisa sampai 45%? Karena dia tuh masih ada beberapa proses yang berjalan yang menggunakan memori di latar belakang. Nah, karena 45% itu, maka artinya health statusnya itu termasuk sehat. Lalu untuk disk, nah di sini untuk disk dapat dilihat grafiknya di 0%, di mana dia termasuk idle state. Karena untuk disk, dia itu range termasuk idle state-nya itu dari 0% sampai 10%. Nah, hal ini termasuk idle state karena disk itu tidak dipakai atau tidak ada virtual memory yang dipakai. Karena hanya membuka task manager saja dan tidak ada aplikasi lain yang dijalankan atau aplikasi yang sedang loading. Nah, karena dia 0%, maka health statusnya itu termasuk sehat. Oke, jadi untuk networknya sendiri dapat kita lihat di sini grafiknya itu di 0 kbps, di mana dia itu berarti masuk idle state. Karena untuk network itu dia termasuk idle state di kisaran 0 sampai 10 kbps. Nah, ini termasuk idle state atau dia tuh bisa 0 kbps karena tuh dia tidak tersambung ke jaringan. Karena kita cuma buka task manager. Nah, task manager itu kan tidak membutuhkan jaringan, jadi kita tidak memakai jaringan di sini. Dikarenakan dia 0 kbps, maka health statusnya itu termasuk sehat. Untuk senario kedua yaitu loaded state, ini yang dibuka itu cuma task manager, Chrome, WhatsApp, dan VirtualBox. Nah, terus untuk CPU-nya itu ada di range 5% sampai 40%. Yang itu tuh termasuk loaded state karena loaded state itu dari 15 sampai 40%. Nah, terus habis itu ini tuh karena app-nya yang dibuka itu juga bukan yang berat-berat banget. Cuman Chrome-nya juga tidak buka tab yang besar-besar. Nah, untuk health statusnya ini masih termasuk sehat. Nah, untuk memorinya yang digunakan tuh 50%. Dan termasuk loaded state karena loaded state itu dari 45 sampai 70. Nah, hal ini tuh karena aplikasi yang dibuka itu butuh memori dan ini tuh masih kayak termasuk health status yang sehat. Dan untuk disk juga itu
yang digunakan tuh cuma 10%. Itu tetap termasuk loaded state karena untuk disk itu range-nya dari 5% sampai 30%. Hal ini tuh karena aplikasi yang dibuka itu menggunakan virtual memory, jadi health statusnya itu masih sehat juga ini. Nah, untuk networknya yang digunakan itu 3,6 Mbps dan itu termasuk loaded state karena selama belum melebihi 5 itu termasuk loaded state. Ini tuh karena juga aplikasi yang dipakai itu menggunakan lebih besar jaringan. Untuk health statusnya ini juga masih termasuk sehat. Nah, yang ketiga itu stress state. Nah, di sini tuh di laptopnya Chelsea itu nggak bisa sampai ke fase stress state karena aplikasinya yang dipakai itu belum nggak cukup untuk sampai ke sana. Nah, jadi saya bakal pakai kayak umumnya sampai stress state itu gimana. Nah, untuk CPU itu biasanya dari 70 sampai 100%. Hal ini tuh biasanya itu karena kayak ngejalanin virtual machine, terus banyak banget tab di Chrome yang jalan juga, dan masih banyak proses background Windows yang aktif. Karena nilai ini tuh masih dalam normalnya stress state, itu jadi health statusnya masih termasuk sehat. Jadi kayak dia nggak sehat itu kalau dia stabil di 100 gitu dalam waktu yang panjang. Nah, untuk memori itu biasanya dari 60 sampai 90%. Hal ini tuh biasanya karena adanya alokasi memori besar dari virtual machine, penggunaan Chrome, dan banyak tab itu di latar belakang. Nah, penggunaan ini tuh masih dalam kategori health status yang sehat karena nggak melebihi dari 90% itu secara konstan lama gitu. Nah, untuk disk itu biasanya ada di 40 sampai 100% dan termasuk stress state karena biasanya menggunakan disk saat kondisi stres itu ya 40 sampai 100%. Terus ini tuh biasanya terjadi karena aktivitas read atau write yang intens dari app-app yang buka itu membuat kayak ininya tuh besar banget, kayak range-nya sampai 100. Nah, kondisi ini tuh termasuk health status sehat karena penggunaan tinggi pada disk itu sangat normal, terutama untuk kayak aktivitas yang berat-berat. Nah, sekarang yang terakhir itu untuk network. Nah, networknya itu biasanya ada di range 6 Mbps sampai 20 Mbps. Ini tuh termasuk stress state karena semua yang di atas 5 Mbps itu hitungannya udah masuk ke stress state. Nah, terus biasanya itu terjadi karena dipakai buat streaming, terus sinkronisasi atau transfer data gitu. Kondisi ini juga masih termasuk di health status yang sehat karena penggunaan jaringan tinggi itu kayak sangat normal, apalagi untuk aktivitas-aktivitas yang besar-besar. Okay, for this practical session, we used Michelle's MacBook Pro as the main device, which is the host machine, to run the Ubuntu Linux operating system inside a virtual machine. The host machine specifications are the device is a MacBook Pro and the processor is Intel Core i7, 6-core 2.6 GHz, and the memory is 16 GB and the storage is SSD. The host operating system is macOS. And then the virtual machine specifications, the guest OS is Ubuntu 24.04.3 LTS. The allocated RAM is 8 GB and the allocated CPU is 4 cores. The virtual disk storage is 64 GB and the virtualization software is UTM. This laptop provides a sufficient hardware to run Ubuntu smoothly inside a virtual machine, allocating 8 GB of RAM and 4 CPU cores to help the Ubuntu system to perform well during the practical task without placing too much load on the main macOS system. This image shows that the Ubuntu installation was successful and the system was able to enter the Ubuntu desktop without using the installer. This confirms that the Ubuntu is fully installed on the UTM virtual storage and can be used normally. In this scenario, I only open the task manager and from the graphs we can observe the system performances while the guest OS is idle. From the graph,
the CPU usage values are 4.1, 4%, 4%, and 3.1. Overall, the CPU usage stays within 3% to 4%, which is very low, and this falls under the typical idle state range, which is 0% until 10%. This means the guest OS is not running any heavy task on only running basic background system processes, and because of that, we can conclude that the CPU health status is good and the system is operating normally under idle conditions. And then for the memory analysis, the memory information shows that 1.4 GB is 17.3% is being used out of the total of 7.8 gigabytes. A usage level of 17% is considered very low, which indicates that the guest OS is still in an idle state. Only essential system processes are active and there are no heavy applications running. With such light usage, we can say that the memory health status is healthy and there is no sign of memory stress. For the third disk analysis, the disk activity shows the reading is 0 bytes and the writing is also 0 bytes. Only small occasional spikes, but still very low. This means that there's no significant read-write activity occurring. This is expected in an idle state because no application is actively performing storage operations, and with minimal usage, the disk health status can be considered normal and healthy. Lastly, it's the network analysis, where the network activity shows is receiving 0 bytes, total around 15.5 MIB, and sending 0 bytes, total around 633 KIB. There are a few small spikes, but still within a very low range, and this low values indicates that the guest OS is simply connected to the network but not performing any major data transfers or online activities. Therefore, the network health status is also considered healthy, as the system is functioning without any unnecessary network load. Jadi di sini aku bakal bahas tentang skenario 2, yaitu loaded state. Nah, loaded state ini terjadi ketika sistem itu sedang menjalankan beberapa aplikasi yang cukup aktif, sehingga resource-nya itu kayak CPU, RAM, disk, dan juga network itu mulai bekerja lebih tinggi daripada idle gitu. Tapi belum mencapai batas maksimumnya. Nah, kalau di CPU ini kita bisa lihat ini kisaran 50-80% gitu. Dibanding dengan yang idle tadi sangat-sangat jauh berbedanya. Jadi signifikan sekali peningkatannya di CPU. Untuk yang aku buka itu ada Task Manager, WhatsApp Web. Ini bukan Task Manager sih, lebih ke yang di UTM punya gitu. Yang mirip sama Task Manager, terus WhatsApp Web, YouTube Web, dan dapat dilihat bahwa seperti ini hasilnya. Jadi health statusnya cukup berat gitu ya. Terus untuk yang memori itu kita pakai sekitar 30,7% memorinya. Dari totalnya 7,8 GB. Nah, jadi health status memorinya tergolong masih sehat dan juga stabil. Terus untuk disknya sendiri, itu kadang ada aktivitas baca atau tulisnya gitu. Jadi health status disknya masih sehat dan juga normal untuk kondisi multitasking. Nah, kalau untuk networknya sendiri itu mungkin ada traffic sedikit. Ya, jadi dia grafiknya ada aktivitas jaringan yang meningkat kayak gini. Kemungkinannya emang dari WhatsApp gitu ya, karena ada sinkronin data kayak gitu-gitu. Tapi health status networknya tergolong sehat meskipun sudah aktif. Ciri utamanya untuk loaded state ini adalah resource-nya naik signifikan dibanding idle, tapi masih tetap stabil dan juga responsif. Jadi sistemnya nggak lambat, cuman kayak kelihatan sedang bekerja aja. Untuk stress state, kondisi ketiga, itu ketika sistem dipaksa bekerja mendekati kapasitas maksimum. Biasanya dilakukan dengan tools seperti, kalau di sini tadi aku pakai kayak buka banyak tab Firefox gitu, kayak YouTube dan sebagainya. Nih, WhatsApp Web, YouTube, ChatGPT, CapCut, ya yang kayak gambar-gambar itu kan juga lumayan berat, jadi aku buka yang banyak gambarnya. Nah, kalau dari CPU sendiri itu sudah sampai 90-95%, jadi ini sudah maksimal gitu ya. Dengan penggunaan CPU string ini dan berlangsung stabil, kondisi ini termasuk kategori stress state. Untuk memorinya sendiri itu kita menggunakan 52,9%, jadi sudah setengahnya, tapi belum terlalu penuh. Jadi walaupun belum mencapai 80%, tapi tetap tergolong aktif karena banyak tab dan aplikasi web yang dibuka. Untuk disknya sendiri itu ada beberapa spike pada aktivitas menulis. Ini misalnya berasal dari kayak cache-nya browser gitu. Terus ini penyimpanan data sementara dan proses internal aplikasi di browser. Jadi meskipun nggak sampai penuh, tapi bebannya meningkat dan mendukung status stress state. Gitu. Untuk networknya sendiri,
beberapa mengalami spike besar. Ya kemungkinan dari streaming YouTube-nya, terus load gambar Pinterest dan Shopee, dan sebagainya kayak gitu. Aktivitas yang kayak tinggi-tinggi ini tuh membuktikan bahwa ini tuh dalam stress state kayak gitu. Jadi kalau di stress state sendiri itu intinya semua resource tuh bekerja keras dan sistem mulai kehilangan responsivitas. Ini mensimulasikan kondisi server saat overload.